Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Triasa Fitri dengan NIM 2250800111111052. Perikanan ialah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Perikanan merupakan sektor utama yang diandalkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan komoditas laut di Indonesia. Sumber nabati dan hewan yang berasal dari laut menjadikan manusia untuk selalu menjaga dan mengelola secara profesional semua pemanfaatan unsur dalam laut. Negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki sumber daya laut melimpah, sehingga menjadi salah satu penggerak ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat, terutama daerah pesisir. Kegiatan pemanfaatan sumber daya laut sebagai mata pencaharian keluarga nelayan pesisir kebanyakan ialah menangkap ikan. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pelaku utama di Jawa Timur pada tahun 2020 yang bermata pencaharian dengan melakukan penangkapan ikan berjumlah 212.379 orang. Berdasarkan data tersebut, pengoperasian alat penangkapan ikan yang digunakan agar tidak hanya dilihat dalam memberi keuntungan dari segi ekonomi, namun pengembangan yang lebih terarah pun harus diperhatikan, sehingga tidak mengabaikan faktor keberlanjutan sumber daya ikan ke depannya. Pukat harimau atau trau merupakan salah satu alat penangkapan ikan berupa jaring yang pengoperasiannya dilarang, karena dapat merusak semua yang dilaluinya, seperti terumbu karang sebagai rumah bagi ikan untuk berkembang biak. Ikan kecil yang seharusnya masih bisa tumbuh lebih besar namun ikut terjaring, serta bibit-bibit ikan dan tumbuhan di dasar laut yang masuk ke dalamnya. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh alat penangkapan pukat harimau bagi keberlangsungan hidup organisme akuatik di dalamnya, serta akibat yang ditimbulkan terhadap produktivitas kesuburan laut. Manfaat teoritis hasil penelitian yang ditulis diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai alat penangkapan ikan serta akibat yang diperoleh khususnya bagi nelayan yang seringkali melanggar, serta sebagai referensi bagi karya tulis ilmiah maupun praktik di lapangan ke depannya. Manfaat praktis yang ditujukan kepada instansi atau lembaga adalah mampu mengedukasi mengenai pengaruh alat penangkapan ikan pukat harimau terhadap produktivitas kesuburan laut kepada nelayan lokal maupun modern guna pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut yang memenuhi standar keamanan bagi ekosistem laut. Manfaat praktis yang kedua yaitu nelayan pun dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan laut dengan cara mengetahui alat penangkapan ikan yang boleh dan tidak boleh digunakan, sehingga pemanfaatan dari segi ekonomi dan kelestarian lingkungan perairan tetap berjalan dengan seimbang. Tidak hanya bagi instansi atau nelayan saja, manfaat penelitian ini juga ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk pengetahuan umum mengenai kehidupan biologis wilayah laut terutama di Indonesia. Masuk pada landasan teori pertama mengenai pukat harimau. Pukat harimau secara umum memiliki konstruksi bagian sayap, badan, dan kantong yang terbuat dari jaring, serta bentuknya kerucut dengan mulut jaring yang terbuka lebar pada bagian ujung. Bentuk kerucut dengan bagian mulut jaring yang dapat terbuka dan tertutup diikatkan dengan pelampung pada tali bagian atas, lalu pemberat pada sisi bawah mulut. Pokok permasalahan yaitu pukat harimau dapat merusak ekosistem laut dan mempengaruhi produktivitas organisme akuatik di dalamnya, seperti sedimen laut, mengancam kelangsungan hidup ikan di dalam dengan membunuh ikan kecil, bibit atau telur ikan, dan menghancurkan tempat tinggalnya. Landasan teori yang kedua yaitu produktivitas kesuburan laut. Produktivitas yang mempengaruhi kesuburan laut salah satunya adalah sedimen laut yang berada pada dasar perairan. Secara keseluruhan, tingkat presentasi sedimen dengan ukuran partikel kecil memiliki kemampuan untuk menangkap bahan organik lebih tinggi daripada ukuran sedimen yang besar. Perbandingan jumlah bahan organik dalam sedimen memiliki nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bahan mineral sedimen. Namun, bahan organik merupakan salah satu indikator pokok tanah yang khas dalam suatu sedimen.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang berupa kalimat atau pernyataan yang sesuai dengan kondisi objek alamiah. Metode ini memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu membayangkan, merasakan, atau memahami mengenai fakta dan ciri khas objek penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mengacu pada landasan teori seperti perilaku, ketertarikan, minat, atau motivasi dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk rangkaian kata. Hasil penelitian yang diberikan bukanlah persentase atau nilai, melainkan dengan predikat baik atau tidak baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan oleh pembaca karena dipaparkan dengan gejala peristiwa yang ada, perencanaan pendekatan, dan menghimpun berbagai sumber data yang dipilih untuk membuat sebuah laporan. Penelitian deskriptif dapat menjadi rumit dan sederhana dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini digunakan data yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam hal ini tidak dapat mengontrol data secara langsung dan variabel yang tersedia terbatas pada data hasil penelitian yang tersedia. Jurnal perlu dibaca dan dicermati dengan teliti untuk lebih memperjelas analisis melalui jurnal, pengumpulan data melalui studi literatur, dan pustaka. Pengaruh jenis alat penangkapan ikan terhadap biota laut yaitu kriteria alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam operasinya, mampu bersifat produktif dan hasil tangkapannya tetap memiliki nilai ekonomi tinggi. Kegiatan penangkapan ikan dengan alat berteknologi maupun tradisional harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan sehingga tetap terjaga. Sumber daya hayati laut yang memiliki keberagaman sebagai penunjang siklus hidup perairan memiliki standar optimum dalam penangkapannya. Menurut Sumardi pada tahun 2014, kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan perlu ditinjau dalam beberapa aspek, yaitu selektivitas alat tangkap. Yang kedua yaitu alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat. Yang ketiga menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi. Yang keempat tidak membahayakan nelayan dan konsumen. Dan yang kelima hasil tangkapan sampingan atau bycatch yang rendah. Yang keenam dampak biodiversity rendah. Yang ketujuh tidak membahayakan ikan yang dilindungi, serta yang terakhir yaitu dapat diterima secara sosial. Alat penangkapan ikan tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak merusak dasar perairan dan karang sebagai rumah bagi ikan, kemungkinan hilangnya alat tangkap yang kecil, serta polusi yang ditimbulkan terhadap air. Dalam Sumardi et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa nelayan dengan pengguna Seine, gillnet, dan tremelnet dapat menyebabkan kerusakan pada habitat laut dengan wilayah luas dan sebagian pada wilayah sempit. Kemudian pada alat tangkap dengan dampak biodiversity yaitu berupa Seine dan tremelnet karena pengoperasiannya yang mampu menyebabkan kematian, merusak habitat laut, dan memiliki bycatch. Dengan beberapa jenis spesies bukan sebagai target utama penangkapan. Menurut Sari et al. Pada tahun 2014, sedimentasi di suatu lingkungan perairan terjadi karena terdapat suplai muatan sedimen yang tinggi di lingkungan tersebut. Suplai muatan sedimen salah satunya berasal dari daratan yang dibawa ke laut melalui aliran sungai. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa bahan yang terkandung dalam air dibawa oleh aliran sungai dari hulu ke hilir dengan pengaruh aktivitas manusia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengaruh penggunaan pukat harimau terhadap produktivitas kesuburan laut. Permasalahan utama dalam penggunaan alat penangkapan ikan pukat harimau adalah dampak yang ditimbulkan setelah pemakaian alat tangkap tersebut. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pukat harimau sebagai alat yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan pengaruh yang cukup tinggi pada persentase tutupan karang. Jangka panjang yang ditimbulkan akibat kematian terumbu karang yaitu dapat memicu tumbuhnya alga. Nugroho dan Nugraha pada tahun 2021 menyatakan bahwa terumbu karang pada suatu perairan apabila memiliki jenis yang beragam maka akan mempengaruhi secara berbanding lurus dengan banyaknya jenis ikan di perairan yang hidup. Maka apabila banyak jenis terumbu karang yang rusak akan berdampak pada jenis ikan yang tidak beragam.
Kesimpulan yang dapat didapat yaitu berbagai jenis ikan dan udang, kerang, serta hewan lain sebagai sumber protein yang dibutuhkan manusia. Ketika dasar perairan yang ditumbuhi karang serta tempat sedimen laut yang mempengaruhi bahan organik rusak, maka mampu mempengaruhi fungsinya sehingga menurunkan kualitas perairan laut. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pukat harimau sebagai alat yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan pengaruh yang cukup tinggi pada persentase tutupan karang. Karena terumbu karang pada suatu perairan apabila memiliki jenis yang beragam, maka akan mempengaruhi secara berbanding lurus dengan banyaknya jenis ikan di perairan yang hidup. Apabila banyak jenis terumbu karang yang rusak, akan berdampak pada jenis ikan yang tidak beragam. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mampu menggali lebih dalam mengenai potensi pukat harimau yang dapat mempengaruhi produktivitas organisme dan kesuburan laut yang dibutuhkan oleh biota perairan di dalamnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu lebih kompleks dalam memaparkan hasil mengenai hal tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat dilanjutkan dengan penelitian lain dengan alat penangkapan ikan yang berbeda terhadap keberlangsungan hidup biota laut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.